Hadirin jemaah sekalian, demikianlah telah sama-sama kita ikuti bacaan kisah maulidnya dengan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membacakan kisah maulid dengan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mencatatnya sebagai tanda bukti kita bahwa cintanya kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita harapkan syafaat yaumil qiyamah. Hadirin jemaah sekalian, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan mau'izatul hasanah atau tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh al-mukarram muhtaram sahibul fadilah ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah al-habibun al-mahbub al-habib Fadli bin Mustafa Al-Idrus. Untuk itu pada beliau waktu di tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Nah ini minta tolong antum seperti yang merah nih, ada kayak kuat lama-lama. Kalau diri kayak Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di atas kayak pejabat gitu ya. Ntar kalau ada pejabat kayak mau turun lagi ya. Sini aja deh, biar enak. You and me together as one. Kata pepatah orang Depok begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lemes banget jawab lo. Tenang aja. Ini mereka bikin kebuli apa nasi uduk? Tenang, udah siap pokoknya. Iya, jangan umat Islam urusannya negara semua. Jawab salam yang kompak, yang serempak ah. Betul? Iya, undangan begini nih ajaran nenek moyang kita ya. Ajaran ulama-ulama dulu supaya kita bersatu. Betul kan? Yang kayak rombongan sana yang kebanjiran. Ya kan? Urusan begini bid'ah, lo bid'ah kapan kelarnya bid'ah lo. Baik, Anda pengen dengar salam lagi yang kompak. Foto. Lewat sini. Sekali lagi jawab salam yang kompak, yang serempak, biar malaikat rahmat turunnya kenceng. Kalau lemas, malaikat rahmat juga lemas. Lebarin ya, lemas banget loh. Ya, jangan kayak orang sebelah sana sembahyang. Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep begitu. Ya. Urusan begini mah kagak ada PPKN. Betul? Iya, pokoknya yang macam-macam bacain Yasin, sumpahin mah mampus. Pokoknya macam-macam sama acara Islam, sama agama Islam, macam-macam sama ulama gampang, sumpahin mah mampus. Mampus penyakitnya, mampus akhlak buruknya jadi baik, begitu. Ya, kalau pejabat yang pelit kita doain mampus pelitnya jadi orang baik, duitnya keluar. Jangan urusan dangdutan, jor-joran ya. Ini jangan urusan pemilu baru. Wah. Iya, maulid baru. Kalau nggak dipilih, wah. Kalau begitu saya nggak kepilih, karpet saya ambil lagi. Borok sikutan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saya langsung saja karena hari semakin malam, saya tahu tankinya udah pada miring. Sama saya juga. Kebenaran saya alhamdulillah baru sembuh dari penyakit. Allah angkat ya. Untung yang diangkat penyakitnya kagak umurnya. Insya Allah panjang umur kita semua. Ya, panjang umur, sehat walafiat sama banyak duit. Minta begitu. Jangan rizki masih nakirah. Ya. Iya, minta duit, ya Allah, aneh butuh duit buat bayar kontrakan, bayar cicilan.
ya buat melahirkan gitu. Bilang duit mati lampu dah. Baik, yang saya hormati, yang saya sayangi, abang saya, saudara saya, Miftah sekeluarga. Semoga beliau keluarga besar daripada orang tuanya yang dialmarhumkan. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya maur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita doakan daripada anak beliau yang saat ini sedang mondok di pesantren. Insya Allah saya berharap daripada ya keduanya insya Allah calon-calon kiai di Cipinang. Amin ya rabbal. Begitu juga para habaib, para tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa takzim saya kepada antum semua. Kita doakan tuan-tuan guru kita panjang umur, sehat walafiat. Keberadaan beliau di tengah-tengah kita menyebabkan turun rahmat dan diangkatnya bala musibah bagi kita. Keberadaan beliau di tengah-tengah kita menyebabkan gobulnya hajat kita seluruhnya tercantum daripada min ummati Muhammad yang pegang kunci surga. Amin ya rabbal alamin. Serasanya nggak enak kalau di sini ada sahabat saya Ustaz Hamdi kalau di situ. Fadhal. Laisa mahalukum. Ada mahal. Ini juga sahabat saya yang murah senyum. Kalau saya Ustaz Hamdi banyak, Ustaz Hamdi mana? Cipinang yang mana? Yang murah senyum. Kalau ada undangan undang lagi ya. Baik, foto. Nah, saudara, kalau bicara haul, kalau kita bicara haul ada dua. Yang pertama adalah bentuk bakti. Ya, biasanya yang dihaulkan orang tua. Yang dihaulkan biasanya guru. Ini sebagai tanda bakti kita, hormat ya, kepada orang tua kita, kepada guru. Guru sama orang tua itu sama kedudukannya, saudara. Ya, orang tua sama guru itu sama. Tuh. Jadi berbakti sama orang tua hukumnya wajib, berbakti sama guru hukumnya wajib. Itu. Jangan lo jadi pada nongkrong cuma negor ustad dong, ustad naik motor, wait, nyemplung lo tinggalin. Iya, kadang-kadang nih murid pada kurang ajar sih. Ustad naik motor dipanggil, jangan, biarin aja dia lewat udah, diri aja udah, dojong tot, wait, tengok depan bajai, tabrakan lo tinggalin, usah kabur, namanya kurang ajar. Nah saudara, kalau kita bicara haul berarti ada dua tuh, yang tadi berbakti, yang kedua pasti kita bicara kematian. Kalau bicara haul, kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau nggak saya khilaf dan lupa, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil, ada yang nyaut tuh, enak nih, enak kalau begini, besok ikut aja jangan masa. Ya, kalau lupa ada yang ingat ya. Wabil walidaini. Ada dua kalimat saudara di sini. Yang pertama adalah Allah menyatakan nggak ada yang pantas disembah, nggak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah menyatakan tuh, ala ta'budu, ya kan? Ilah, iya, nggak ada yang pantas di muka bumi ini, tidak ada yang pantas disembah, disujud, dimintain segala sesuatunya, ilah iyahu, kecuali dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua kalimat kita ambil. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Artinya apa? Lu pada bersumpah, saya bersumpah tiada Tuhan yang wajib disembah atas segalanya terkecuali Allahu Ahad, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa. Nanti saudara, ntar kita kena pertanggungjawaban, ditanya kemana sumpah kalian semua. Ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini yang diajarkan. Supaya apa? Supaya ngerti adanya ente berarti adanya pencipta, adanya orang tua berarti adanya pencipta, saudara. Jadi jangan sesekali kita melengor di kita, bahaya hukumnya. Apakah sekarang banyak kejadian orang Islam nyala orang Islam? Betul. Islam ngaku Islam tapi ngehardik agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jangan diikutin kayak begitu. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baik, berbakti, taat, sayang, cinta, kangen habis-habisan.
manut kalau disuruh. Yang antik dari pertama tentang Allah, yang kedua tentang Nabi, tentang kedua orang tua. Ini ada apa? Allah mengaitkan dua kalimat. Yang pertama tentang diri Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekuasaan Allah. Yang kedua adalah tentang berbakti kepada orang tua. Berarti Allah menyatakan kepada kita, hei, hati-hati, derajat orang tua kalian itu di sisi Allah sangat tinggi, saudara-saudara. Sehingga di dalam satu hadis sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada gak kira-kira amalan apaan aja yang Allah sukai? Kata Nabi, ada 3, saudara. As-salatu ala waktiha. Yang pertama salat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad fisabilillah. 2 kali tadi, yang pertama ayat Quran, yang kedua hadis, nggak ada benturannya, saudara. Yang pertama kata Nabi, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, salat di waktunya, tepat waktu. Kalau salat berarti apaan? Menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah. Yakin habis ente bersaksi, tingkah laku amalnya adalah praktekkan salat. Jangan yakin aja asyhadu alla ilaha illallah tapi salat kagak. Berarti kalau orang kagak sholat cuma modal sahadat aja, berarti dia kagak yakin sama Allah. Kalau dia sholat berarti dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala. 2 kali, yang pertama ayat Quran, yang kedua hadis. Berarti Nabi setuju sama Allah Subhanahu wa taala, sama keinginan Allah, keinginan Nabi. Makanya harus kita ikuti, saudara-saudara. Yang pertama salat ketauhidan juga. Yang kedua apa kata Nabi? Birrul walidain. Ada apa? Makanya kalau kita ngaji tuh biar jeli dikit. Ustaz tuh bukan nggak ada mau ditanya. Kalau tanya yang benar mengapa? Kalau nanya untung dulu bosan. Ya. Apalagi kalau ditanya masalah bid'ah, pusing. Betul nggak? Iya. Nanya yang benar. Ustaz, ada apa ini kira-kira? Allah bilang kayak begitu mendekatkan, mengutamakan daripada apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, Nabi juga bilang begitu. Berarti kedudukan orang tua kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang tua kita tinggi di sisi hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh, saudara. Ada ulama meninggal punya generasi, belum tentu sama. Betul? Betul? Belum tentu sama. Ada ulama tinggi, ulama besar, minal kubar, meninggal dunia, punya anak juga ulama yang besar, belum tentu sama. Contoh, anda punya abah, belum tentu orang bilang sama. Enggak sama, jauh kemana-mana. Baina sama wasumur. Beneran, saking tinggi. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi suhtullah fi suhtil walidain. Nabi tegasin lagi, saudara, murkanya Allah terdapat dalam kemurkaan orang tua. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam keridhaan orang tua, saudara. Lebih kalau bapaknya bajingan, hatta bapak kita bajingan, saudara, kagak boleh. Berapa banyak orang ya, Beb, ane mau sholat, bapaknya marah-marah, bapaknya bajingan, jangan sebutin. Tutup aib keluarga, jangan diomongin aib sahabat, aib tetangga, aib orang Islam. Wajib kita tutupin, apalagi aib keluarga orang tua. Tutup. Serapat-rapatnya kita tutup, saudara-saudara. Kalau kita tutup aib keluarga saudara kita kaum muslimin aja, Allah tutupin aib kita. Apalagi kita tutup aib orang tua. Saking ketinggiannya, saudara, ketinggiannya berbakti kepada orang tua, ya. Umpama ada kita nyuruh anak kita, tong sini tong, lu ambilin handuk cepetan. Kita teriak nih, ambil handuk, anak kita lari ngambil handuk. Saking kita pengen buru-buru ke kamar mandi, kata kita bilang mana kita, jangan di sini kelamaan, lo lempar. Dilempar, suruh bapaknya, dilempar mana? Padahal yang nyuruh bapak, tapi dalam kamus syariat Islam tidak dibenarkan, saudara. Yang nyuruh bapak, tetap biar kata bapak kita suruh lempar, datang kita ambil. Nih, father, papi, ini papi, handuknya papi. Mbak, nih mbak, handuknya. Datang biar kata orang tua kita lempar kelamaan, enggak datang. Saking ketinggiannya di sisi Allah, saudara. Jadi wajib, saudara. Ini yang ngajarin begini ulama supaya kita tahu balas budi.
Jangan ada peribahasa orang Depok bilang mafil abak fil abna. Apa-apa yang ada bapak sama anak lu pada kurang ajar sama bapak lu, ntar lu punya anak dikurang ajarin. Begitu. Balesan terjadi itu. Kayak kita mikir, ya Allah, gua pantas anakku pernah kurang ajar, lu kurang ajar sama bapak. Ya. Hati-hati, Allah tidak tidur, Allah ngelihat. Catatan selalu ada, saudara-saudara. Karena di mahsyar kita terbelenggu, nggak bisa ngomong, lidah beku, kaku, mulut terkunci, cuma dipertontonkan. Ketika dipertonton amal yang lain kita udah pasrah, tapi ketika dipertontonkan bakti kita kagak ada sama orang tua, nangis darah keluar, minta balik kagak bisa balik lagi. Mau doa, minta orang buat kita doain orang tua, nggak diterima saat itu. Dalam hadis yang lain sering kita dengar, apabila anak manusia mati, kita mater doa ada in kota amal putus amalnya. Betul. Nah ini kalau orang-orang yang rombongan cingkrang kebanjiran tuh diputus nih. Tuh lihat tuh hadis Nabi bilang kalau udah mati putus, ya benar. Sekarang kalau ente datang kita ngelawat orang meninggal, ya udah habis dikafanin masuk waktu mau dibawa ke masjid, orang ini yang meninggal bilang, saudare sebelum saya disolatin saya mau sholat dulu ya. Kira-kira lo tetap apa kabur? Sama, gue juga kabur. Tuh. Ahlan wa sahlan. Kasih jalan Idrus bin Abdul Qadir Al-Idrus bersama putra beliau Habib Reza. Ya, fadal kasih jalan dulu, kasih jalan. Ini Ustaz Miftah, aneh sendiri apa ada lagi nih? Waktunya kapan? Hah? Oh bebas gitu. Iya. Hah? Setengah jam. Jangan kelamaan. Setengah jam kelamaan. Ya. Fadal. Kasih jalan. Ya. Lalu cium tangannya jadi ajak ngobrol. Orang mau masuk sini jalan. Ini saya punya Amin, Imbatal Minal Abid. Waalaikumsalam. Doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Tambah lagi keberkahan, alhamdulillah. Lanjut saudara. Ya. Sampai mana gue lupa. Sampai mana gue drop. Tadi kemarin saya sakit nih bener-beneran. Saya bilang ya Allah, udah undang Ustaz Miftah. Nanti kalau kagak datang kagak enak, Ustaz Miftah amplop lewat lagi. Iya. 2 tahun Ustaz kosong. Masya Allah. Sekarang udah ada sih jadwal buat maulid teman, cuman gini nggak enaknya. Bib saya jadwalin ya buat maulid, saya bilang alhamdulillah. Tanggalin. Cuman Bib kalau PPKM mohon maaf ya dari sekarang ya. Ya sama juga, iya gue paham dah. Nah saudara lanjut. Sampai mana tadi gue tanya sama lo? Bengong aja lah. Hah? Cingkrang. Ya. Ya kan dia modalnya begitu kan. Yang itu jangan diikutin udah. Apa yang diajarin ini ulama kita ikut. Nah saudara, ini kita bakti sama orang tua. Ini tanda nih kita bakti. Ya. Kata Nabi begitu, apabila anak manusia mati, putus amalnya benar, kagak bisa lagi dia bergerak karena udah jadi jenazah, udah jadi mayat. Tapi ada 3 yang bisa terus. Yang pertama sodakoh jariah, sodakoh yang berjalan itu. Ada saya ceramah di masjid, wah di komplek. Ya, pas berada di tempat mihrabnya, ya Allah, masjidnya bagus, indah, tempat komplek orang kaya. Sejadahnya kayak emping. Ya, pantas tidak pada kapalan, jedak-jeduk menulu. Lo kalau punya rezeki, beliin sejadah. No, di mana namanya itu apa? Gembrong, hambal 150.000, gue beli kemarin. Buat sholat enak, apalagi yang imamnya udah tua. Ya Allah, udah mau rukuk susah. Ya. Sedekah. Selama itu masih ada, ngalir terus pahalanya. Apalagi di majelis taklim, Ustaz kitabnya apa? Itu nih ngaji Irsadul Anam karangan Habib Usman, tipis goceng masuk surga. Pada kagak mau beli, ngarepin dulu beli kitab, ntar juga dibagiin. Tanya Ustaz berapa orang? 20 orang, goceng kali 20 masuk surga loh. Yang kedua apa? Ilmu yuntafiu, ilmu yang manfaat, yang mengalir. Ada emak kita ngajarin anak perawan kita nih, bini kita. Nih, Neng, kalau masak sayur asem begini. Nih bikin sambal gandaria sama orang Betawi begini. Apalagi kalau orang Cipinang apa itu namanya tuh? Entok apa sayur entok? Oblok-oblok tuh. Kagak ada tuh di Tebet tuh. Saat minta bikin oblok-oblok Kak.
Ya. Orang sana bilang goblok-goblok. Ya, habis makan gitu jadi goblok kita. Ngalir, ngajarin, bikin sayur asam. Kita ngajarin anak kita, dipakai, diajarin ke cucu kita, diajarin ke cicit kita, ngalir. Tapi yang ketiga ini yang lebih bermutu. Kata Ustadz Yusuf Mansur, dia bukan sohib gue ya, bukan. Ya kalau dia mah ke sono, kalau gue mah ke sini beda. Ya gak? Kalau gue kan tergantung yang ngundang, imanum fi amplopihim. Kalau gue mah kagak gitu. Tapi di rumah ngitung juga sih. Ya. Wa waladin yatulahu bil maghfir. Contohnya malam hari ini. Girang nih orang tua almarhum almarhumah punya anak. Mau sekeluarga ayo kita patungan. Jangan ikut orang sono berat, bid'ah, keluarin duit, orang lagi susah, lu yang tolol. Kumpul keluarga, udah baca Yasin rame-rame nggak punya duit, betul nggak? Iya, emang kalau kira-kira manggil Habib, lu pakai gini sih orang kadang-kadang ini otaknya negatif thinking. Apa-apa sama Habib, sama Kiai urusannya duit, salah. Nggak ada. Tanya ke Habib, tanya ke Kiai, tanya ke Ustadz, nggak bayar. Sajaki bayar nggak nanya? Nah Kiai Afwan, waduh, nggak bayar kan? Agak. Tanya lah Habib terus, nggak bayar kan Mi? Agak. Undang nggak bayar, pulangnya amplopin. Doa. Sama lagi. Seorang anak yang mendoakan orang tuanya maghfirah, Allah lagi tuh. Berarti udah jelas malam hari ini contoh daripada tuan guru kita, sahabat kita Ustaz Miftah. Ini ngasih contoh sama kita, ngundang kita di sini supaya nanti kita ada rezeki tahun depan bisa bikin hal orang tua. Ya, itu nggak ada nasi kebuli, nasi uduk, nggak ada nasi uduk, nasi ulam, nggak ada nasi ulam, nasi obyok-obyok, betul nggak? Kelar. Nggak undang yang lain, asal Habib Madli diundang aja. Nah itu saudara, kira-kira ya ini nih orang meninggal begini nih, ajaran ulama-ulama kita nih, jangan kita ente nggak bisa memberi, orang mati aja bisa kasih manfaat sama kita. Gara-gara haulnya beliau kita diundang, kita jadi tadi baca Yasin, baca tahlil tuh. Baca maulid Nabi Muhammad SAW, doa bobul hajatnya, pulang dikasih amplop tuh yang ustadz, yang lama ya sadar aja dah ya, ngasih makan kenyang, betul gak? Iya, makanan udah dibacain, yang mati ngasih manfaat sama yang hidup. Gara-gara bikin khol beliau kita jadi ibadah malam hari ini. Kalau kagak lo pada nongkrong nih, bocah-bocah nih pada nongkrong di depan. Tuh umat Nabi tuh, orang tua kedudukannya. Makanya hati-hati nih, lo bocah jangan ketawa aja, lo sambit lo, ngobrol aja lo kayak arisan lo, kayak serondeng lo ngumpul. Nah yang kedua, yang terakhir saudara-saudara, yang terakhir kita bicara kematian. Pasti kematian itu akan menghampiri kita, betul? Tergantung ntar kita di antara kita yang hadir di sini siapa yang duluan. Kalau aneh belakangan, ente duluan nggak apa-apa. Aneh ya, ente duluan, aneh belakangan juga nggak apa-apa. Tergantung antum aja maunya mana. Aneh yang enak-enak aja, gitu kan? Artinya apa saudara? Datang kematian pasti. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman yang mulia, waja'at sakaratul maut bil haq. Pasti telah datang kematian itu hak yang sebenar-benarnya. Hak Allah. Umur kita ini udah tetepin sama Allah. Tiap tahun itu bukan nambah saudara, malah berkurang. Tahun 1 tahun 2 tahun berkurang. Wadzalika ma kunta minhu. Yang demikian itu kita pengen kabur. Perkara maut rasanya kita pengen kabur. Bukan lo aja, kita juga habaib juga rasanya pengen kabur. Kiai betul, pengen ngumpet. Kalau bisa lubang semut jadi tempat umpetan, kita lumpet lubang semut, betul. Cuman nggak bisa saudara-saudara. Allah tegasin lagi, kuluman alaiha fan, seluruhnya akan binasa. Manusia binasa, binatang binasa, bangsa jin binasa, termasuk bumi akan hancur, langit akan hancur tiba waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tetap yang satu esa tunggal yang kekal abadi selama-lamanya, zatnya Tuhan kita. Yang mana yang kita sembah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, dialah yang menciptakan kehidupan. Kalau sudah bisa menciptakan kematian, pasti nggak bisa mati. Kalau sudah bisa menciptakan kehidupan, la awalah wala akhirah, nggak ada awalnya nggak ada akhirnya tuh, karena dia yang menentukan.
Kalau udah begitu, kita tahu Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, berkuasa. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata baru Allah uji. Allah ngetes ya. Allah kasih ujian kepada kita. Siapa di antara kita yang berlomba-lomba berbuat kebaikan? Allah pengen lihat tuh. Udah ditegasin kagak ada yang kekal abadi, saudara-saudara. Kalau kita bicara kematian, Allah suruh ingetin. Makanya nasihat yang paling ampuh, nasihat obat yang paling dahsyat. Andai kata ente kena corona nih, yang katanya susah, katanya Habib, ya percaya gue ya. Jujur aja kalau percaya, divaksin, oh enggak, haram. Habib Lutfi aja bilang haram, Habib Lutfi yang orang sebelah sana masih bilang haram. Itu. Kalau yang udah kena, ya udah deh, wassalam lah. Ya banyakin baca wirid sakron. Itu makanya yang belum divaksin besok kena vaksin baca wirid sakron. Usah, pusing tuh, apa jarum tuh pengok tuh. Iya, sur. Lo pada kagak percaya sih maroti. Ini, ya saudara, Allah udah kasih tahu hati-hati. Ini umur kayak begini, saudara, saya kasih tahu saudara. Ini kita diundang sama Ustadz Miftah. Sebentar lagi selesai saya turun doa, berarti selesai acara makanan nasi keluar. Selesai gegaros, ente perut kenyang semuanya, pulang. Begitu juga hidup di dalam dunia. Sama seperti acara ini. Selesai waktunya, kita harus balik, saudara-saudara. Persiapannya, mati adalah akhir daripada kehidupan dunia ini. Tapi ingat, mati adalah pintu gerbang kehidupan yang abad dan abidin, saudara-saudara. Di mana pintu gerbangnya? Ujiannya di dalam kubur. Makanya Allah katakan berlomba-lomba Allah berikan ujian. Siapa di antara kita yang buru-buru berbuat kebaikan, terutama kepada kedua orang tua? Itu saudara. Ada peribahasa orang Betawi Tebet bilang, mati bapak kehilangan wibawa, mati ibu kehilangan kasih sayang. Tapi kalau ibu bapaknya mendidik agama seperti Ustadz Miftah, almarhum diurut lagi Ustadz Miftah, dididik anaknya ke pesantren, insya Allah nggak kelagapan tuh anak. Mak mati nggak kelagapan, nggak hilang kasih sayang. Dia yakin ada Allah wa Rasul. Bapak mati nggak kehilangan, nggak kelagapan, gua kurang wibawa di mata masyarakat. Nggak, hanya Allah yang memberikan wibawa. Dengan ilmu agama menempel, dipraktekkan, Allah berikan kewibawaan. Makanya itu ulama beda sama kita. Tuh. Diciptakan apa? Kalau begitu enak-enak. Ngapain Allah ciptakan? Ada kesusahan, ada kemaksiatan, ada ujian. Ini kita hidup di dunia. Kalau mau enak, hidupnya di surga, bro. Betul? Pintu gerbang kita adalah apa? Kuburan, saudara. Selepas pertanyaan, selepas pertanyaan itu lo bisa jawab, lolos. Sukses dalam pertanyaan kubur, sukses sampai sononya. Nggak sukses dalam pertanyaan kubur, hancur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak bakal sukses sampai akhirat ente. Ngarepin ketemu Nabi, benci sama keluarga Nabi, mana bisa? Ngarepin ketemu Nabi, benci sama maulid Nabi, ya nggak? Ngarepin dapat ridho dari Allah, benci sama tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuh. Kata Nabi apaan dalam satu diskusi? La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amana min adzabi. Kata Allah, la ilaha illallah bentengku. Barang siapa yang masuk dalam bentengku aman daripada azabku. Kira-kira tahlil bid'ah apa kagak? Acara malam ini berguna apa kagak? Kalau berguna kagak bid'ah. Begitu. Alhamdulillah di sini ya, orang Cipinang banyak kiai, banyak ustadz, kita pada masih demen tahlil. Ya, makanya tuh kalau anak saya ingat banget, terakhirnya saya pengen tahu dulu kalau abah saya pulang ceramah, ya itu bawa besek saya berebutan. Ustadz Miftah udah nongol nih, ya udah berebutan. Saya tahu berkah, alhamdulillah saudara-saudara. Anak saya kasih tahu, anak yang dikasih makan besek berkat sama tahlil, insya Allah jauh daripada perbuatan zina. Itu makanya anak jangan suruh cium tangan lo melulu, sekali-sekali lu cium tangan anak lu, cium jidatnya biar bau asam-asam juga enak dicium gitu. Nah saudara, yang terakhir ingin saya kasih tahu saudara-saudara, di mana kita dapetin kayak begini kalau bukan ajaran Islam, kalau bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah, tambahin sekarang ashariyah wa maturidiyah. Ajaran ahli sunnah kita muhibbin kepada zuriyah Nabi, muhibbin kepada ulama, karena mereka lah yang bawa kita kepada Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalau kita mati, musibah buat diri kita doang, musibah buat keluarga kita doang. Paling bini ente nangis cuma seminggu, paling lama sebulan, anak udah berebutan warisan 3 hari. Betul, musibah tuh, musibahnya segitu doang. Tapi kalau ulama mautul alim, musibah tuh. Mautnya orang alim, matinya orang punya ilmu, musibah bagi seluruh kampung, saudara. La tujbar, nggak bisa digantiin, saudara-saudara. Artinya mati di sini bukan hanya mati fisik, tapi mati di bungkam dakwanya. Maka dari itu, yuk lewat pengajian hari ini, lewat undangan Ustaz Miftah, kita doakan, insya Allah kuburannya radah min riyadil jannah. Kita doakan Ustaz Miftah sekeluarga. Tuh apa tuh nasi kebuli? Ente mah bikin ngiler aneh. Ya kita doain semuanya insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Saya mau tanya terakhir sekali lagi, kira-kira acara begini berguna tidak? Berguna tidak? Siap gak bakti sama orang tua? Siap gak bakti sama ulama? Acara begini siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ulama. Siapa yang bawa kita kepada Nabi? Ulama. Siapa kalau ente mau dapat ridho Allah, dapat ridho siapa dulu? Orang tua. Jadi kira-kira yakin acara begini? Yakin acara begini dapat ridho? Manfaat? Berguna? Dekat sama ulama? Siap jangan tinggalkan ulama. Siap jangan tinggalkan habaib. Sallu ala nabi. Gua kagak berani takbir, kalau takbir terkelamaan. Ya, udah panas soalnya nih. Sampai di sini insyaallah manfaat. Ya, sekali lagi kalau antum mau duluan, fadhal, ane belakangan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah Al-Habib dan Mahbub Al-Habib Fadli bin Mustafa Al-Idris yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita dapat mengambil manfaat dan hikmahnya untuk kita amalkan dalam kehidupan